Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 2012 30 35. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tugas UAS, yaitu mengenai materi istinbat, yaitu tugas UAS usul fikih. Langsung saja tanpa memperpanjang. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang konsep dasar istinbat. Istinbat adalah proses menggali hukum Islam dari sumber-sumber syariat melalui analisis mendalam dan metodologi yang teratur. Nah, proses ini memungkinkan hukum Islam tetap hidup dan relevan dengan seiringnya muncul persoalan baru dalam kehidupan masyarakat. Jadi, dengan memadukan pemahaman yang tekstual dan konteks sosial, istinbat menjadi sarana utama bagi ulama untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, istinbat tidak hanya berfungsi untuk menetapkan hukum, tetapi juga menjaga agar hukum Islam itu tetap relevan dengan perkembangan zaman. Melalui istinbat, para ulama ini menghubungkan dalil Al-Quran dan hadis dengan realitas sosial yang terus berubah seiring waktu. Sehingga hukum dihasilkan tidak kaku namun tetap berlandaskan dengan dasar syariat. Nah, selain itu, istinbat menuntut keilmuan dan kehati-hatian yang tinggi. Nah, proses ini dilakukan oleh ulama yang memahami nas, kaidah usul fikih, serta tujuan utama syariat atau maqasid al-syariah, agar hukum yang ditetapkan benar-benar membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, mungkin itu konsep dasar istinbat. Kita masuk ke yaitu sumber utama istinbat. Di sumber utama istinbat ini ada 4 sumber pokok hukum Islam yang menjadi dasar utama dalam istinbat, yaitu ada Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman utama, nah sementara Ijma' memberikan kepastian hukum melalui kesepakatan ulama. Sedangkan Qiyas berfungsi untuk menetapkan hukum pada kasus baru dengan menghubungkannya pada kasus asal yang serupa. Keseluruhan sumber ini menjadi fondasi bagi mujtahid dalam membuat keputusan hukum yang baru. Nah, empat sumber utama istinbat ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak disusun secara sembarangan, tetapi memiliki urutan dan metode yang jelas. Seorang mujtahid juga tidak boleh langsung menggunakan qiyas sebelum memastikan adanya dalil dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Hal ini yang menegaskan bahwa akal digunakan dalam istinbat tersebut, namun tetap berada di bawah bimbingan wahyu dan kesepakatan ulama. Dengan berpegang pada sumber-sumber ini, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah atau hadis, hasil istinbat menjadi lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun syariah. Inilah yang membuat hukum Islam tetap konsisten, tidak bertentangan satu sama lain, serta mampu menjawab persoalan baru tanpa keluar dari nilai-nilai dasar ajaran Islam. Selanjutnya, prinsip dasar kaidah, usul, dan fikih. Dalam proses istinbat, kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah digunakan sebagai pedoman berpikir agar penetapan hukum tetap terarah dan konsisten. Kaidah usuliyah membantu memahami dalil dari sisi makna dan indikasinya. Nah, sedangkan kaidah fiqhiyah memberikan prinsip-prinsip umum seperti menghilangkan kesulitan dan mencegah bahaya. Keduanya memandu ulama dalam merumuskan hukum yang tidak hanya benar secara teks, tapi juga sesuai dengan tujuan syariat. Metode istinbat. Di metode istinbat ini ada beberapa metode yang digunakan ulama dalam menjawab persoalan baru seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan istishab. Qiyas menekankan analogi hukum, istihsan memberi ruang fleksibilitas, maslahah mempertimbangkan kemanfaatan umum, sedangkan istishab menjaga kelangsungan hukum sebelumnya sampai ada dalil yang baru. Nah, keempat metode ini saling melengkapi dan membantu hukum Islam tetap adaptif. Metode istinbat digunakan sesuai kebutuhan khusus hukum yang dihadapi. Jika ada kesamaan sebab hukum, maka digunakan qiyas. Jika qiyas menghasilkan kesulitan, istihsan dapat dipakai sebagai pengecualian.
Maslahah mursalah digunakan ketika tidak ada dalil khusus namun dibutuhkan dalam kemanfaatan umum. Nah, sedangkan istishab mempertahankan hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang mengubahnya. Istinbat dan relevansinya. Proses istinbat menuntut ulama memahami teks syar'i secara mendalam dan menghubungkannya dengan realitas sosial. Penetapan hukum dilakukan melalui analisis dalil, pemahaman maqasid syariah, dan pertimbangan kemaslahatan. Hal ini yang menjadikan istinbat itu sangat penting dalam merespon permasalahan modern atau zaman sekarang, terutama yang tidak disebutkan secara jelas dalam nas. Ini ada hukum qat'i dan zanni. Hukum yang bersifat qat'i memiliki dasar yang pasti dan tidak membuka ruang penafsiran. Sementara hukum zanni bersifat dugaan kuat dan memungkinkan ijtihad. Dan qat'i ini berasal dari dalil tegas seperti ayat muhkam, sedangkan hukum zanni berasal dari dalil yang tidak mencapai kepastian penuh, seperti qiyas dan hadis ahad. Perbedaan ini penting agar hukum dasar tetap terjaga, sementara persoalan baru dapat diselesaikan dengan pendekatan. Mungkin cukup sekian pembahasan atau penjelasan materi saya itu tentang istinbat dalam tugas UAS usul fikih ini. Saya Rizky Ramadan, mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.